Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan sebagai seorang tokoh yang diunggulkan untuk menjadi calon presiden di 2024. Ada nama Pak Anies, kemudian ada Ganjar, ada Prabowo Subianto. Tetapi satu hal yang cukup menarik dari Pak Anies Baswedan, Pak Anies ini berada di luar pemerintahan. Kalau misalnya Pak Prabowo maju menjadi calon presiden, wajar teman-teman, karena Pak Prabowo ini ketua umum partai dan Pak Prabowo ini bagian dari pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian kalau Ganjar teman-teman, Ganjar ini kader PDIP sama dengan Pak Jokowi kader PDIP. Jadi kalau Pak Jokowi mendukung Ganjar, itu saya pikir wajar dan sah. Sementara kalau kita lihat Pak Anies Baswedan di luar pemerintahan yang ini dianggap oposisi oleh penguasa saat ini. Tetapi nama Pak Anies Baswedan juga luar biasa teman-teman, melambung tinggi dan banyak diinginkan supaya maju di 2024. Tetapi halangan rintangan selalu ada supaya Pak Anies ini tidak maju di 2024 dengan menjegal Pak Anies Baswedan. Berupa apa penjegalan itu? Berupa narasi-narasi yang dikembangkan oleh lawan politik Pak Anies, misalkan intoleran, kemudian narasi politik identitas, itu selalu mereka dengungkan untuk mendowngrade nama Pak Anies Baswedan. Tetapi kalau kita lihat Pak Anies ini tidak mundur, Pak Anies tetap maju untuk melangkah di 2024. Apalagi Pak Anies ini sudah dikawal oleh Partai Nasdem untuk maju di 2024, dan di samping itu ada dua partai lain, yaitu Partai Demokrat dan PKS ini juga cukup baik mengawal Pak Anies Baswedan menuju 2024. Tetapi teman-teman, ada hal yang lain yang disoroti oleh publik terkait Formula E yang ini dianggap kasus. Padahal Pak Anies sudah menjelaskan terkait Formula E di KPK. Nah, ada kemarin isu-isu yang mengatakan bahwa supaya kasus Formula E ini ditingkatkan dari penyelidikan menuju ke penyidikan. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan tentu saja ini akan diamini oleh mereka-mereka yang selama ini membenci Pak Anies Baswedan. Padahal kalau kita lihat kegiatan yang sejenis seperti MotoGP Mandalika itu tidak pernah dipersoalkan. Padahal di Mandalika itu menggunakan sponsor dari badan usaha milik negara. Sedangkan Pak Anies menggelar Formula E tidak satupun badan usaha milik negara yang memberikan sponsor, memberikan support kepada kegiatan tersebut. Tetapi walaupun demikian, Formula E ini mencoba untuk dikasuskan. Lalu bagaimana kata dari Dewan Pengawas KPK? Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Detik News. Soal isu KPK paksakan penyelidikan Formula E, ini kata Dewas KPK. Ketua Dewan Pengawas atau Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, buka suara terkait isu adanya pimpinan KPK yang memaksakan penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Menurutnya hal itu telah dijawab secara resmi oleh KPK. Tapi sementara itu kami sudah ada jawabannya. Jawabannya apa yang disampaikan oleh Jubir. Tentunya itu yang disampaikan oleh Jubir adalah resmi daripada KPK. Saya pikir begitu, kata Tumpak dalam keterangan pers Senin 9 Januari 2023. Tumpak menyebut pihak Dewas telah mendapatkan jawaban terkait penjelasan apakah ada pimpinan KPK yang coba paksakan kasus Formula E. Namun dirinya tak menutup kemungkinan akan menanyakan lebih lanjut hal tersebut dalam rapat koordinasi dan pengawasan Rakorwas KPK. Tetapi kalau berkembang lebih lanjut, pemberitaan-pemberitaan itu tentunya kami akan tanyakan di dalam rapat koordinasi pengawasan nanti, sebutnya. Tumpak menegaskan, Dewas KPK tak dapat mencampuri urusan gelar perkara dalam kasus ini, sebab Dewas KPK tak punya kewenangan untuk mencampuri kegiatan yang bersifat teknis operasional. Tetapi perlu diketahui kami tidak pernah mencampuri gelar perkara. Itu sudah kegiatan yang sifatnya teknis operasional. Dewas tidak punya kewenangan sampai sejauh itu, pungkasnya. Sebelumnya isu ini digulirkan oleh mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto yang menuding adanya
pemaksaan dari lembaga anti rasuah itu dalam kasus penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Merespon hal itu, KPK menepis keras. Tuduhan itu pertama kali disampaikan BW dalam akun YouTube-nya. Lantas Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri memastikan pihaknya masih menindaklanjuti laporan itu. KPK memastikan untuk tetap fokus menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan hukum serta tugas dan kewenangannya berdasarkan undang-undang, kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan Senin 2 Januari 2023. Ali menyayangkan pernyataan BW yang disebutnya sebagai tudingan tanpa landasan hukum. Ia menyebut perkataan BW itu dikhawatirkan bakal menimbulkan mispersepsi di masyarakat. KPK menyayangkan adanya opini pihak-pihak tertentu yang tidak menggunakan landasan-landasan hukum. Hal ini dikhawatirkan justru bisa menimbulkan pemahaman publik yang salah kaprah, tegas Ali Fikri. Menarik teman-teman, terkait Formula E yang dianggap kasus oleh orang-orang tertentu, teman-teman, yang menginginkan supaya Pak Anies Baswedan dipenjara dan Pak Anies tidak bisa maju di 2024. Jadi intinya kan seperti itu. Kalau Pak Anies menjadi tersangka misalnya, otomatis Pak Anies tidak maju menjadi calon presiden di 2024. Mereka menginginkan seperti itu. Tetapi kalau kita lihat teman-teman, sebenarnya banyak kasus lain yang menjadi garapan KPK yang sampai saat ini belum terselesaikan, yaitu mengejar menangkap Harun Masiku. Nah, ini sampai hari ini juga belum ada beritanya. Yang pasti Harun Masiku adalah kader dari PDIP. Nah, sampai hari ini Harun Masiku tidak bisa ditangkap. Kemanakah Harun Masiku? Begitu sulitkah KPK untuk menemukan Harun Masiku? Padahal dulu di era KPK sebelum ini teman-teman, sebelum Firly Bahuri itu bisa menangkap Nazarudin yang sampai ke luar negeri, melarikan diri ke luar negeri, itu bisa ditangkap dan bisa dikembalikan atau dipulangkan ke Indonesia sehingga harus mengikuti proses hukum yang berlaku. Tetapi tidak dengan Harun Masiku, sampai hari ini tidak bisa ditangkap oleh KPK. Dan juga kemarin ada isu mengenai orang tertentu yang mendapatkan jatah dari EKTP. Itu disebut di pengadilan dan sampai hari ini juga tidak diungkap oleh KPK. Jadi yang transparan seperti Formula E itu saja ini dipersoalkan teman-teman oleh orang-orang tertentu untuk mungkin menjegal Pak Anies supaya Pak Anies tidak maju di 2024. Dan publik berharap agar penegakan hukum itu tidak tebang pilih. Siapa yang salah itu proses, siapa yang benar ini harus dibebaskan. Jadi tidak perlu diusut-usut sesuatu yang tidak benar adanya. Apalagi Formula ini adalah kegiatan yang bersifat internasional. Dan Pak Anies sudah menyampaikan bahwa kegiatan ini untuk mengharumkan nama baik bangsa. Karena dengan kegiatan Formula E yang sifat internasional itu akan diliput oleh banyak negara kegiatan di Indonesia. Dampaknya positif bagi Indonesia, perekonomian jalan, kemudian masalah keramaan warga Indonesia itu juga diapresiasi oleh warga negara yang ada di luar negeri sana. Dan ini cukup bagus untuk memperkenalkan Indonesia di kancah dunia. Oke, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait Formula E. Jadi kita tinggal tunggu apakah ini dilanjutkan atau di stop atau seperti apa. Yang pasti kalau kita melihat katanya Formula E ini sampai hari ini belum selesai. Masih dalam proses teman-teman. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.